Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istihoro, mahasiswa PLP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang akan menyampaikan materi tentang pertemuan kali ini. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai jurnal penyesuaian perusahaan jasa, dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Apakah kalian tahu apa itu jurnal penyesuaian? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama tentang pengertian jurnal penyesuaian, jenis transaksi penyesuaian, serta cara menghitung penyesuaian yang ada. Pengertian jurnal penyesuaian sendiri adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, jenis transaksi penyesuaian sendiri ada 6. Yang pertama, beban terutang, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, beban yang dibayarkan di muka, pemakaian perlengkapan atau supplies, dan pendapatan yang diterima di muka. Selanjutnya, menghitung transaksi jurnal penyesuaian yang ada pada perusahaan jasa. Yang pertama, contoh soal mengenai beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Contohnya, gaji karyawan bulan April 2019 baru akan dibayarkan tanggal 3 Mei 2019 sebesar 3 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 April 2019 dengan keterangan beban gaji bertambah di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah dan utang gaji berada di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian, pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya, perusahaan menerima bunga bank 2 kali dalam setahun, yaitu 1 April dan 1 Oktober sebesar Rp500.000. Jadi, sampai dengan 31 Desember, perusahaan masih harus menerima pendapatan bunga untuk 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember yang belum diterima, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut. 3 di sini yaitu 3 bulan pendapatan yang belum diterima dibagi 6 bulan, jarak antara 1 April sampai dengan 1 Oktober dikali Rp500.000 dengan hasil Rp250.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 dengan keterangan piutang bunga berada di sebelah debit sebesar Rp250.000 dan pendapatan bunga berkurang di sebelah kredit sebesar Rp250.000. Selanjutnya ada penyusutan aktiva tetap, contohnya dibeli kendaraan seharga 450 juta yang memiliki umur ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai residu pada akhir umur ekonomisnya. Maka penyusutan tahunan yang dapat dihitung, tahun pertama dibagi 5 tahun umur ekonomis dikali 450 juta dengan hasil 90 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019 dengan keterangan beban penyusutan kendaraan bertambah di sebelah debit sebesar 90 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraan berkurang di sebelah kredit sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya ada beban yang dibayarkan di muka. Beban yang dibayarkan di muka dibagi menjadi 2. Yang pertama, saat pembayaran dicatat sebagai harta. Misalnya 1 Mei 2019 dibayar beban asuransi untuk periode 1 tahun sebesar 10 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 1 Mei 2019 dengan keterangan asuransi dibayar di muka berada di sebelah debit sebesar 10 juta dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Lalu pada akhir periode dilakukan penyesuaian dengan menghitung beban periode berjalan dan beban periode mendatang. Karena yang digunakan yaitu beban periode berjalan, maka penghitungannya 8 bulan dibagi 12 bulan dikali 10 juta rupiah dengan hasil Rp6.667.000. Lalu, cara menghitung beban periode mendatang yaitu 4 bulan dibagi 12 bulan dikali 10 juta rupiah dengan hasil Rp3.334.000. Karena yang termasuk yaitu beban periode berjalan, maka beban periode berjalan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian.
maka jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Desember 2019 dengan keterangan beban asuransi bertambah di sebelah debit sebesar Rp6.667.000 dan asuransi dibayar di muka berkurang di sebelah kredit sebesar Rp6.667.000. Yang kedua yaitu saat pembayaran dicatat sebagai beban. Jika saat pembayaran dicatat sebagai beban, maka akun yang digunakan pada saat pencatatan ialah akun beban asuransi. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 1 April 2019, beban asuransi bertambah di sebelah debit sebesar Rp10 juta dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp10 juta. Karena pada saat pembayaran dicatat sebagai beban, maka yang dikeluarkan dari akun beban asuransi adalah nilai menjadi beban periode mendatang, yaitu 4 bulan dibagi 12 bulan dikali Rp10 juta dengan hasil Rp3.334.000. Maka jurnal penyesuaiannya, beban periode mendatang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian pada tanggal 1 Desember 2019 dengan keterangan beban asuransi bertambah di sebelah debit sebesar Rp3.334.000 dan asuransi dibayar di muka berkurang di sebelah kredit menjadi Rp3.334.000. Selanjutnya ada pemakaian perlengkapan atau supplies. Perlengkapan kantor yang sudah dibeli yaitu sebesar Rp25 juta dengan persediaan perlengkapan sebesar Rp5.200.000. Besarnya nilai perlengkapan yang menjadi beban pemakaian adalah Rp25 juta dikurangi Rp5.200.000 menjadi Rp19.800.000. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 1 Desember 2019 dengan keterangan beban perlengkapan kantor bertambah di sebelah debit sebesar Rp19.800 dan perlengkapan kantor berkurang di sebelah kredit sebesar Rp19.800.000. Selanjutnya ada pendapatan yang diterima di muka. Saat permintaan pendapatan dicatat sebagai utang. Yang pertama, contohnya pada tanggal 1 September 2019 diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar Rp48 juta. Maka transaksi dicatat sebagai jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 1 September 2019 kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp48 juta dan sewa diterima di muka berkurang di sebelah kredit sebesar Rp48 juta. Berdasarkan garis waktu, pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan ialah selama 4 bulan. Jadi pendapatan periode ini yaitu periode mendatang 4 bulan dibagi 12 bulan dikali 48 juta menjadi Rp16.000. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 1 Desember 2019 dengan keterangan sewa dibayar di muka bertambah di sebelah debit sebesar 16 juta dan pendapatan sewa berkurang di sebelah kredit sebesar Rp16 juta. Kemudian ada penerimaan pendapatan dicatat sebagai pendapatan. Misalnya tanggal 1 September 2019 diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 80 juta. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 1 September 2019 dengan keterangan kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp80 juta dan pendapatan sewa berkurang di sebelah kredit sebesar Rp80 juta. Berdasarkan garis waktu, pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan yaitu 8 bulan. Jadi pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan yaitu termasuk ke dalam periode mendatang, yaitu 8 bulan dibagi 12 bulan dikali Rp80 juta menjadi Rp53 juta. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 1 Desember 2019 dengan keterangan pendapatan sewa bertambah di sebelah debit Rp53 juta dan sewa dibayar di muka berkurang di sebelah kredit sebesar Rp53 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.